Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa menteri dan pejabat setingkat menteri diperbolehkan maju sebagai capres dan cawapres tanpa perlu mundur dari jabatannya. Keputusan ini pun menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa menteri dan pejabat setingkat menteri diperbolehkan maju sebagai capres dan cawapres tanpa perlu mundur dari jabatannya. Keputusan ini diambil setelah MK melakukan uji material pasal 170 ayat 1 Undang-Undang Pemilu tahun 2017 yang mengatur bahwa menteri harus mengundurkan diri jika diusung menjadi capres atau cawapres. Menurut Ketua MK, keputusan tersebut tidak lagi relevan dan menteri tidak perlu mundur dari jabatannya selagi mendapat izin dari Presiden. MK menyebutkan bahwa jabatan menteri atau setingkat menteri termasuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dimiliki oleh Presiden dan Wakil Presiden. Sementara pengamat politik menilai keputusan tersebut kemungkinan dapat mengganggu kinerja menteri. Yang pertama didasarkan oleh etika dirinya sih. Kalau dia mau maju sebagai calon presiden, kemudian dia juga sibuk dengan pekerjaan sebagai menteri membantu presiden, kemudian dia merasa bisa mengerjakan dua hal itu, ya lihat aja kinerjanya. Keputusan ini juga menuai berbagai tanggapan dari masyarakat. Kalau saya tidak setuju ya, karena kalau dia tidak berhenti dari jabatan menterinya, nanti jabatan menteri akan terbengkalai dan tidak bisa fokus dalam bekerja gitu. Baru sih. Iya. Nah, tanggapan Mbak Nadia sendiri setuju nggak? Kurang setuju sih Mbak sebenarnya, soalnya kan program yang dia jalanin itu kan belum selesai, tapi kalau misalkan harus dia tinggal untuk melanjutkan capres itu kan jadi orang yang ganti itu belum tentu sepemikiran sama dia gitu, jadi belum tentu programnya nanti akan berjalan sesuai apa yang dia rancang di awal ini gitu sih. Sebelumnya putusan tersebut diambil berdasarkan permohonan dari Partai Garuda agar MK menguji kembali pasal 170 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.